Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfatun Azizah, kelas 3A dari Prodi Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Selawi. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal tentang kasus agitasi akibat pemakaian mepedron yang ditulis oleh Dewa Ayu Sri Kusuma Dewi dari jurnal Indonesian Journal of Legal and Forensic Science 2019. Sejarah toksikologi itu sendiri. Pengetahuan tentang racun sesungguhnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi belum tersusun secara sistematis menjadi suatu ilmu. Baru pada awal abad ke-16, yaitu seorang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541, yaitu Philippus Aurelius, memperkenalkan istilah toksikon atau toxic agent untuk zat atau substansi yang dalam jumlah kecil dapat mengganggu fungsi tubuh. Ia adalah orang pertama yang meletakkan dasar ilmu dalam mempelajari racun dan mengenalkan dalil, yaitu percobaan pada hewan, yang merupakan cara yang paling baik dalam mempelajari respon tubuh terhadap racun, serta efek suatu zat, kimia maupun fisik pada tubuh yang dapat berefek terapi atau bermanfaat dan efek toksikologi atau merugikan. Toksikologi modern diperkaya oleh Matthew Joseph Orvilla pada tahun 1784 sampai 1853. Ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologik anjing pada zat tertentu. Ia memperkenalkan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari racun. Ia juga mengembangkan analisis terhadap racun, yang misalnya AS atau arsen, dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Toksikologi juga dikembangkan oleh ahli lain seperti Francois Magendie pada tahun 1783 sampai 1855 yang meneliti efek strychnine dan emetin. Toksikologi forensik adalah ilmu terapan yang dalam praktisnya sangat didukung oleh berbagai bidang ilmu dasar lainnya, seperti kimia analis, biokimia, farmakologi toksikologi, dan farmakokimia. Kasus agitasi atau keresahan atau kegelisahan sebagai dampak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sering terjadi hingga mengakibatkan perilaku menyakiti diri sendiri. Salah satu kasus agitasi sebagai dampak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yaitu terjadi di Belanda. Seorang pria berusia 36 tahun melukai dirinya sendiri dengan menghancurkan jendela-jendela. Meski polisi sempat memberikan tindakan resusitasi, namun korban tidak tertolong dan meninggal dunia. Setelah dilakukan autopsi, terlihat banyak luka yang ditemukan pada kulit superficial, memar, dan pembengkakan otak ringan, namun tidak diketahui penyebab pasti kematian. Dugaan sementara, pria tersebut telah mengkonsumsi mepedron. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya barang bukti yang berupa 96 tablet hijau dengan logo Captagon pada salah satu tablet. Kasus penggunaan mepedron di Indonesia. Jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai 1,77% atau sekitar 3.367.154 orang yang menyalahgunakan narkoba dalam 1 tahun terakhir. Penyalahgunaan tersebut rata-rata berada pada usia 10 hingga 59 tahun. Efek farmakologi dan farmakokinetik. Efek yang ditimbulkan oleh mepedron dapat tertunda
jika diberikan secara oral dan dikonsumsi setelah makan. Hal tersebut menunjukkan bahwa absorpsi mepedron akan tertunda dengan adanya makanan. Durasi efek yang diinginkan dari mepedron dapat bertahan 2-3 jam setelah pemberian secara oral dan durasi efek yang diinginkan dapat bertahan 15-30 menit setelah injeksi intravena. Efek yang diinginkan dari mepedron memiliki stimulan dan efek simpatomimetik yang hampir sama dengan MDMA dan kokain. Analisis toksikologi forensik. Beberapa tahapan analisis toksikologi forensik tersebut di antaranya penyiapan sampel, jumlah sampel yang digunakan, dan metode analisis toksikologi forensik yang tepat. Screening test dilakukan untuk mengidentifikasi golongan senyawa yang akan dianalisis. Uji konfirmasi digunakan untuk menarik kesimpulan apakah seseorang telah menyalahgunakan obat tersebut atau tidak. Uji determinasi dan interpretasi hasil analisis. Metode. Senyawa mepedron dapat dianalisis menggunakan beberapa metode, di antaranya spektroskopi inframerah dan spektroskopi Raman. Namun, penggunaan kedua metode ini hanya dapat digunakan untuk senyawa mepedron murni. Pada kasus tersebut, penyebab kematian korban diduga disebabkan karena penyalahgunaan senyawa mepedron hingga menimbulkan agitasi pada pengguna. Adanya kokain dan metabolitnya atau benzoylecgonin, methyllecgonin, MDMA, oxazepam, dan midazolam dalam darah almarhum menegaskan penggunaan atau zat tersebut. Konsentrasi mepedron tertinggi diperoleh pada sampel urin dengan kadar 186 mg per liter. Orang ini diduga mengambil 200 mg mepedron secara oral dan kemudian disuntikan lagi 3,8 gram secara intramuskular. Identifikasi mepedron pada kasus ini ditentukan menggunakan sampel darah femoralis. Di sini ada tabel hasil analisa toksikologi forensik pada sampel postmortem kasus agitasi. Pada senyawa kokain, matriks biologi darah femoral, kadar yang ditemukan yaitu 0,0071 mg per liter. Pada senyawa benzoylecgonin, matriks biologis darah femoral, kadar yang ditemukan 0,17 mg per liter. Pada senyawa methyllecgonin, matriks biologi darah femoral, kadar yang ditemukan yaitu 0,042 mg per liter. Pada senyawa MDMA, matriks biologi darah femoral, kadar yang ditemukan yaitu 0,011 mg per liter. Pada senyawa mepedron, matriks biologi urin, kadar yang ditemukan yaitu 186 mg per liter. Pada senyawa oxazepam, matriks biologi darah femoral, kadar yang ditemukan yaitu kurang dari 0,10 mg per liter. Pada senyawa midazolam, matriks biologi darah femoral, kadar yang ditemukan yaitu 0,0064 mg per liter. Pada senyawa atropin dan alkohol GBH atau gamma butyrol akton dengan matriks biologi darah dari jantung, kadar yang ditemukan mungkin ada dengan jumlah kecil.
kesimpulan dari jurnal kasus agitasi ini yaitu mepedron merupakan salah satu obat terlarang yang termasuk dalam derivat katinon sintesis yang pertama kali disintesis pada tahun 1929. Mepedron diklasifikasikan sebagai obat stimulan dan dikelompokkan menjadi zat psikoaktif baru atau NPS. Penyalahgunaan mepedron dalam dosis berlebih dapat menimbulkan agitasi hingga kematian bagi penggunanya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.